Terima kasih Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menerima kami Kompas TV. Pak Erlangga, sehat selalu. Alhamdulillah. Pak, stimulus meluncur. Sebenarnya ada apa sih Pak dengan ekonomi kita? Kan ekonomi kemarin juga tumbuh 5,12%, angka kemiskinan menurun. Yang menarik, IHSG kita juga kan to the moon Pak, 8.000 kayak gitu loh Pak. Kenapa 8 plus 4 plus 5 menjadi urgent? Ya, pertama tentu kita punya rencana untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi di 5,2. Kemarin kan kita lihat dalam 2 semester terakhir ke 5,12 dan kita butuh gas tambahan untuk ekonominya bisa meninggi. Karena ekonomi tinggi nanti baru secara year on year bisa ke angka 5,2. Nah kalau saya pertama mau menjelaskan bahwa indikator makro kita saat sekarang baik. Jadi mengapanya itu sebetulnya untuk akselerasi. Dari segi makro pertumbuhan ekonomi 5,12, IHSG tadi tembus all time high 8.100. Kemudian cadangan devisa itu juga tertinggi, kemarin trade balance 2,6, devisa kita sekitar 150 billion. Dia naik turun lah 148, 152. Tetapi itu cukup untuk 6,5 bulan impor aman. Kemudian rasio utang kita terendah di antara G20 di bawah 40%. Silakan dicari 19 negara semuanya di atas 40%. Jadi tidak perlu khawatir berlebih-lebihan. Kemudian juga PMI di level ekspansif lebih dari 50%. Kemudian indeks keyakinan konsumen juga masih di atas 100. Stimulus supaya daya beli masyarakat bisa terjaga dan kemudian kita membangun fondasi untuk ekonomi di tahun 2025. Dan tentu salah satunya adalah bagaimana kita menargetkan kepada kelas menengah atau kelas menengahnya secara khusus kita targetkan ke Gen Z. Nah makanya programnya adalah magang, lulusan universitas yang lulusnya 1 tahun. Nah itu ada paket datanya, pertama. Bisa dimunculkan datanya, oke. Dan itu kemarin dipersiapkan untuk 20.000 akan mulai tanggal 20 Oktober ini. Tetapi karena yang daftar itu lebih dari 200.000, kemudian jumlah perusahaan yang sudah juga memasang demand side itu lebih dari 1.300 perusahaan, maka kemarin arahan Bapak Presiden untuk ditingkatkan menjadi 100.000. Jadi batch ini 20.000 yang bulan Oktober, nanti batch berikutnya November 80.000. Dan untuk batch yang 80.000 itu juga terbuka untuk universitas yang di bawah Departemen Agama. Jadi IAIN dan yang lain bisa ikut. Dan untuk di batch kedua nanti KL, kelembagaan pemerintah juga bisa memasang program untuk magang, termasuk Bank Indonesia yang punya kantor di seluruh provinsi. Sehingga dengan demikian terbuka kesempatan luas bagi para lulusan universitas ini untuk magang kerja 6 bulan. Nah sesudah 6 bulan tentu mereka harapannya dengan pengalaman kerja itu bisa lanjut atau bisa shifting ke perusahaan-perusahaan. Karena dari segi demand side juga perusahaannya cukup banyak yang mereka minta. Kemudian pekerja sektor pariwisata, ini kan juga baru pertama kali pariwisata kita injeksi juga. Yang kemarin hanya diberikan pada sektor padat karya, yaitu PPH ditanggung pemerintah TDP sampai dengan gaji 10 juta. Jadi ini juga adanya di kelas menengah dan itu per orang per bulan itu antara 400 sampai 600.000 rupiah. Yang tadinya harusnya dibayar pajak tapi pemerintah yang tanggung ya. Yang tanggung. Pak Erlangga sebentar, sepertinya ada yang perlu diluruskan lagi. Ini artinya 20.000 peserta adalah batch pertama hanya di Oktober ini ya Pak? Iya. Nanti batch berikutnya adalah 80.000. Jadi setelah 100.000 ini roll, nanti kita akan roll lagi 100.000 berikutnya. Baik, uang sakunya Pak, itu di situ yang menarik. Kami masih memakai data Kemenkeu ini pakai UMP. Upah minimum kabupaten dan kota. UMK. Jadi UMK itu berbeda dengan UMP. Jadi sudah di-adjust menjadi UMK. Oke, baik. Targetnya adalah Gen Z. Gen Z tadi.
Apa sebenarnya perbedaannya dengan stimulus yang sebelumnya, Pak? Stimulus ini tentu beda. Kita masih ada program lagi, ini kan baru 2. Oke. Jadi ada program lagi beras itu untuk keluarga penerima manfaat PKH 18,3, dan ini selain beras 10 kilo yang berarti per bulan ditambah menjadi 2 bulan 20 kilo, ada tambahan minyak goreng 2 liter per bulan. Jadi ini berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian juga terkait padat karya tunai, itu kita siapkan untuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU, at least targetnya cash for work ini 215.421 pekerja. Kemudian deregulasi online single submission untuk perizinan, itu diharapkan bisa juga mendorong investasi, realisasinya lebih cepat karena izinnya lebih cepat. Dan di situ salah satunya adalah mendorong rencana daerah tata ruang RDTR, dan itu pemerintah juga siapkan anggaran yang besarnya 4 miliar untuk 100 RDTR, 4 miliar per wilayah. Nah, kemudian kita juga mau mendorong yang namanya gig ekonomi, ekonomi berbasis digital dengan co-working space. Salah satu yang akan dipiloting adalah di Jakarta, di Blok M dan Tanah Abang. Ini kerjasama dengan pemerintah daerah, dan ini nanti Menteri Ekraf akan bekerja sama dengan 15 daerah lain, seluruhnya di kota-kota besar. Sehingga dengan demikian ini total paket yang tahun ini sekitar 16 triliun. 16 triliun. Dan ini akan ditambah lagi. Berapa? Lagi dan akan diumumkan nanti langsung oleh Bapak Presiden. 8 plus 4 plus 5. Ya. Kenapa Bapak memakai angka itu sih? Saya penasaran, kenapa 8 plus 4 plus 8 5? tambah 4, 12 tambah 5, 17. Jadi 17, 8, 5. Kenapa nilai stimulusnya tidak digenapkan menjadi 17 aja, Pak? Ini masih 16. Gini, Pak. Nilai Sebenarnya stimulusnya akan ditambah lebih dari itu. 16 triliun. Betul, ini angka yang luar biasa. Tetapi kalau kita mereverse to PDB, Pak, PDB kita kan hampir 6.000 triliun. Bagaimana menjelaskan 16 triliun ini? 16 triliun untuk 2 bulan. 2 bulan Iya, ini 12 sangat ini. signifikan, Iya, sangat signifikan terhadap PDB kita yang 6.000 triliun. Gimana sih, Pak, secara awam? Ya, tentu ini kan stimulus yang targeted. Sedangkan ekonomi kita kan terdiri dari berbagai sektor. Ada investasi, ada konsumsi, ada government spending, dan itu yang mendorong semua ada ekspor, semua itu bagian daripada total kue daripada PDB kita. Nah, sedangkan stimulus kita fokus pada sektor yang desilnya katakanlah di bawah 4. Oke. Baik, Pak, saya balik lagi dong, Pak, ke angka ke stimulus tenaga kerja ini, Pak. Magang nasional work-based learning itu kan ya secara riset ternyata hasilnya juga sangat bagus, Pak. Tapi bisa nggak sih Bapak mendorong perusahaan melakukan MOU agar anak-anak yang magang ini pada nantinya terserap oleh perusahaan-perusahaan itu? Bisa nggak sih, Pak, kita mendorong itu, Pak? Ya, pertama tentu kan apabila mereka 6 bulan bekerjanya baik, secara otomatis perusahaan yang membutuhkan kemungkinan besar akan melanjutkan. Itu sih secara otomatis saja, karena orang kerja kan percobaan biasa 3 bulan. Jadi kalau 6 bulan kan provisionnya 3 bulan, ini 6 bulan ini gitu ya, 6 Pak? bulan, jadi harapannya ini bisa langsung masuk ke lapangan kerja. Kalaupun tidak di sektor itu, bisa hijrah ke sektor yang lain. Yang paling penting kan kalau orang melamar pekerjaan, ditanya lulusan mana, udah pernah kerja atau belum. Nah, biasanya sektor itu diisi sama mereka yang recycle kerja, orang yang pernah kerja, pindah, dan yang lain. Sehingga fresh graduate ini, katakanlah, menjadi second priority bagi korporasi. Nah, sekarang kita dorong supaya ini bisa langsung masuk ke lapangan kerja. Pak, kita ke data selanjutnya, Pak. Ada yang menarik tentang makroekonomi kita. Nah, indeks keyakinan masyarakat, Pak, atas prospek ekonomi. Ini kami dapat data dari surveinya Bank Indonesia.
Masih positif Pak, di atas 100, tetapi yang kami baca adalah bukan positif atau pesimistisnya, melainkan adalah trennya. Keyakinan masyarakat kita atas prospek ekonomi kita menurun nih Pak. Ya menurun 1-2 poin biasa aja. Tapi kalau dibandingkan dengan awal tahun, menurunnya tidak 1-2 poin. Kira-kira begini Pak, apa yang akan Pak Erlangga lakukan? Ya kalau ini kan menjaga selalu di awal tahun itu ada event, ada Nataru, ada event apa namanya Hari Raya. Nah ini didorong lagi kita ke Hari Raya. Karena kemarin di bulan Juni Juli juga kita ganjel dengan, makanya naik ke 118 karena kita ganjel dengan program mau pulang Stimulus sekolah itu ya? itu, stimulus itu. Oh makanya stimulus Ya, diskon-diskonan dipakai diskon-diskonan lagi karena ini ini salah untuk satu naik, buktinya ya. Ya. lumayan bukan Ya. lumayan lagi sangat signifikan. Memang ya, Pak, naik ya? gitu. Kalau ada diskon biasanya naik. Baik. Banyak Pak, kan yang belanja ibu-ibu soalnya nyarinya diskon. ibu-ibu sukanya cash transfer Pak. Pak, kita ngomongin kelas menengah juga dong Pak. Ya. Ada datanya kelas menengah Pak. Next, kelas menengah. Oh, indeks ketersediaan lapangan pekerjaan dulu Pak. Ini Ya. Pak. Angkanya tidak menggembirakan Pak, 92. Kita kan kalau optimis levelnya di atas 100 ya. Ini faktanya 92 Pak. Levelnya masih pesimistis. Ya. Seberapa yakin upaya Bapak stimulus tadi bisa menggerakkan angka ini setidaknya di level 100 deh Pak? Ya, tentu pemerintah akan menyiapkan dengan berbagai program yang harapannya tentu akan menarik lapangan kerja. Kalau berdasarkan survei biasanya yang kemarin di bulan Februari year to year jumlah angkatan kerja yang diserap 3,59. 3,59. Ya. Kemudian biasanya di bulan Agustus ini kita punya survei sekitar 4,8 biasanya. Baik, Pak kembali ke kelas menengah lagi Ya. dong Pak. Saya punya data kelas menengah nih Pak. Ini dia, jumlahnya turun Pak. Bagaimana secara konkret? Ya kalau di antara periode ini ada yang namanya long COVID effect. Long COVID yang ya pandemi. Karena itu kan indirect, tapi ini yang harus dinormalisasi. Sebenarnya kenapa sih Pak bisa turun? Ya pada waktu COVID itu memang terjadi penurunan dan tidak semua bisa recover dengan cepat. Ada yang menarik di stimulus ekonomi ini yang dulu Bapak kasih diskon tarif listrik. Bisa nggak tahun ini, bukan tahun ini, ya menjelang akhir tahun ini diskon tarif listrik diberikan lagi untuk 2.200 volt ampere itu? Bisa nggak sih Pak? Jadi untuk iuran listrik tidak kita berikan lagi, Kenapa? tetapi diganti program yang lain. Apa Pak? Nanti diumumkan oleh Pak Presiden. Ini menarik lagi, saya punya datanya selanjutnya. Nah, jumlah pinjaman daring, Pak, trennya naik. Bahwa apa? Gini, ini mengonfirmasi bahwa masyarakat kita tidak lagi makan tabungan saja, melainkan mereka makan utang. Apakah stimulus ini match bagi mereka yang sudah mulai makan utang Ya ini, pertama munculnya digital itu memudahkan bagi masyarakat sehingga masyarakat bergeser dari segi transaksi pun bergeser ke digital. Nah tentu pergeseran dari perbankan biasa ke digital yang membuat mereka mendapatkan akses pembiayaan lebih mudah. Nah tentu dimanfaatkan oleh masyarakat. Pak, bisa nggak sih untuk perlindungan kelas menengah ini iuran-iuran seperti BPJS Kesehatan tidak usah naik? Bisa nggak Pak? Ya, semua maunya tidak naik itu kondisi ideal. Tetapi services dan juga itu kan pasti ada penyesuaian. Ada inflasi. Tetapi ya? saat sekarang sih belum ada rencana untuk menaikkan. Confirm ya, belum ada rencana. Belum ada rencana sampai sekarang. Hintnya sampai sekarang. Iya. Makanya kita memberikan iuran ini diskon sampai tahun depan. Itu kan clear sampai tahun depan kita berikan diskon 50% untuk mereka yang pekerja non mitra. Ya. Menarik. Saya ke makroekonomi lagi Pak. Anggaran pemerintah yang terserap sampai Agustus kemarin baru 54,1%. Bisa nggak sih Pak Erlangga meminta anggaran yang idle itu ditarik aja untuk
sektor-sektornya di bawah Pak Airlangga, misalnya Kementerian Pariwisata itu dananya udah kecil, di squeeze lagi, biar hotel itu bisa lebih lebih lega, lebih bisa bernafas. Bahkan gini Pak, karena selama ini sektor pariwisata itu mendeliver ekonomi loh Pak. Ya. Bisa nggak Pak minta duit itu? Ya, pertama tentu kalau pariwisata kan bisa non anggaran. Karena pariwisata itu bisa, misalnya kemarin kita minta untuk membuat event. Contohnya kan Mandalika. Pak Airlangga, tapi ini kembali tentang APBN kita yang penyerapannya rasanya kok belum maksimal. Saya punya data menarik Pak. Bandung, Jakarta, Medan, penjualan eceran di sana tumbuhnya minus. Ini daerah yang sudah menunjukkan gejala, bukan gejala lagi, sudah terkonfirmasi tidak baik-baik saja. Bisa nggak anggaran yang belum terserap dimaksimalkan untuk wilayah-wilayah yang pertumbuhan ecerannya negatif? Kalau mendorong anggaran kan harus ada potnya. Potnya itu kepada siapa dan di mana. Nah, tentu kalau untuk tourism yang kita dorong adalah lalu lintas tourismnya. Yang kita dorong adalah transportasinya. Bahkan Bapak Presiden sudah membuka bahwa pelabuhan udara kita untuk dibuka untuk regional flight internasional. Kan misalnya Bandung itu tradisional kan dari Malaysia, punya minat yang tinggi. Demikian pula melalui WUS dan yang lain. Nah, ini yang kita terus dorong agar akses itu lebih mudah. Karena kalau semua turis harus ke Jakarta dulu atau ke Bali baru mencar, nah ini menjadi satu hambatan. Kalau kita mengacunya ke Sumitronomics, syaratnya ada 3, pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ada kata tinggi. Bagaimana caranya ekonomi kita tumbuh tinggi ketika gas dan rem diinjak bersamaan di jalan yang menanjak? Gimana Pak? Iya, pertama tentu ekonomi bisa diaccelerate dengan private sector atau dengan government. Nah, tentu kalau government dari segi anggaran, dari segi fiskal. Tetapi moneter juga bisa berperan dalam penurunan tingkat suku bunga dan tersedianya likuiditas di perbankan. Dan kita dorong agar penyaluran kredit itu double digit, tidak single digit. Nah, tentu ini yang kita dorong supaya tingkat suku bunga kita juga bersaing dengan negara lain. Karena BI menjadi bank sentral paling agresif menurunkan suku bunga, Pak? Iya, tetapi kan inflasi kita rendah. Jadi cost of fund kita harusnya rendah. Karena delta antara inflation dengan tingkat suku bunga dianggap masih punya premium. Driver pertumbuhan yang ada sekarang. Full year 5,2 mungkinkah? Ini kita dorong dan kita optimis bisa tercapai. Pak Airlangga, tadi Bapak bilang bahwa ekonomi kita juga sangat bergantung atas kebijakan fiskal dan moneter. Ya. Komunikasi fiskal dan moneter yang ideal seperti apa, Pak? Menurut Pak Menko? Ya, dunia itu tidak selalu ideal. Kalau ideal ada di buku. Silakan baca buku yang tidak usah ada terjemahannya katanya. Tetapi realitas yang ada, kerjasama itu selalu diperlukan, dan fiskal dan moneter kita tidak steril terhadap global ekonomi. Jadi tentu global juga sangat berpengaruh terhadap apa langkah yang diambil baik fiskal maupun moneter. Apakah pertumbuhan ekonomi kita saat ini, in this economy kalau kata Gen Z, pada akhirnya hanya bertumbuh pada kekuatan atau kemampuan Bank Indonesia, Pak? Kekuatan fiskal kan sama-sama yang bisa berutang bukan cuma Bank Indonesia. Jadi artinya sama-sama lah antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Dan sekarang kerjasama keduanya sudah baik, berpengalaman dalam penanganan COVID. Burden sharing dan yang lain sudah satu hal yang normal daripada kita
katakanlah ke outside market yang belum tentu friendly. Tetapi pejabat kita ada yang kurang happy lah ketika kita memakai standar-standarnya IMF atau lembaga-lembaga rating Lah, di kalau dunia. Gimana, semua Pak? kan ada benchmarking, itu kan bagian dari benchmarking. Dan itu adalah warisan kehati-hatian standar-standar itu, betul? bukan standar kehati-hatian, tapi itu juga menjadi general benchmark yang diakui oleh negara-negara, konsensus. Ya. Pak Erlangga, menarik. Utang pemerintah kita tembus di atas 9.000 triliun rupiah, 9.100 something. Ya, Hampir. kita kan masih kurang dari 40%. Bayangkan negara-negara Sedikit lagi 40% loh, Pak. Ya, dikit, nggak ada masalah itu. Selama selalu bisa di substitusi reprofiling sama reprofiling itu nggak ada masalah. Negara lain di atas 100%, Jepang, Amerika Serikat. Nggak ada masalah, tapi 40% itu level psikologis nggak sih, Pak? Bahwa ini adalah lampu kuning atau waspada? Kita tidak khawatir. Mengacunya pada undang-undang saja 60%? Di antara 20 negara G20, yang 40 cuma Indonesia. Yang lainnya? Yang lain 19 semuanya di atas 60% rata-rata. Dan Bapak yakin? Dan negara itu baik-baik saja. Amerika yang 200%, Jepang Ya yang 100%. Amerika kan yang nerbitin baik-baik dolar, saja. Pak. Jepang boleh, Kita bisa itunya nerbitin tinggi. rupiah. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Apa evaluasinya dan harapan apa yang bisa masyarakat pegang, Pak? Ya, pertama tentu stabilitas ekonomi terjaga, pertumbuhan terjaga, inflasi terjaga, karena inflasi kan kaitannya dengan daya beli masyarakat. Dan arahan Pak Presiden selalu pangan yang menjadi utama. Kita lihat di kuartal keempat ini juga beras dan yang lain juga relatif terjaga. Nah, itulah gunanya dari pemerintah menggelontorkan bantuan sosial. Sehingga selain untuk masyarakat mengakses terhadap komoditas pangan, tetapi juga ikut menjaga harga. Karena dari segi supply side-nya kita berikan. Nah, oleh karena itu ke depan dengan situasi seperti ini, kita berharap kita bisa menggenjot yang lebih produktif di tahun depan. Dan tahun ini menjadi basis bagi pertumbuhan selanjutnya. Saya harap satu yang konkret untuk perut rakyat adalah harga beras terjangkau dan stoknya ada, Pak. Tahun depan, peristiwa tahun ini tidak terulang. Bisakah Bapak menjamin itu? Kan stok beras kita relatif tinggi, 4 juta. Kenapa mahal, Pak? Sekarang sudah turun, karena kita gelontorkan bansos. Bansos. Itulah gunanya bansos. Selain menyalurkan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat, kita juga kirim juga selain beras minyak goreng, sehingga dengan demikian harga akan terjangkau lah. Dia tidak akan naik karena demand side-nya sebagian besar sudah digelontorin oleh pemerintah. Baik. Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Mega. Menerima Terima kasih. Kompas TV. Ya, masih. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih.